Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan setelah yang habis melaksanakan upacara tadi, ada yang jalan sehat, ada yang melaksanakan upacara bendera di gubernuran, di kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa dan perkampungan. Ya, sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Alhamdulillah, ini kita wajib ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diberikan nikmat kemerdekaan hingga saat ini, dan juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita yang ada di negara Timur Tengah yang sampai saat ini konfliknya yang belum berkesudahan, terutama saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan semoga senantiasa tetap di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kezaliman para pemimpin-pemimpin dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dunia ini merasakan aman, damai, dan sejahtera. Oke, kembali di channel saya ini. Saya sedikit cerita hari ini, saya sedikit membuat kehebohan tadi ketika upacara. Kebetulan kurang lebih 500 meter dari rumah saya itu ada lapangan yang digunakan oleh pemerintah desa setempat untuk melaksanakan upacara dengan profesi warga masing-masing. Ada yang jadi petani, ada yang pelajar, memakai pelajar, ada yang bahkan ada ibu-ibu jadi petani juga ada. Maksud saya ibu-ibu yang petani jadi pelajar juga ada, dan ada juga pelajar yang macak, istilahnya macak itu apa? Berdandan memakai busana seperti petani. Contohnya adalah saya sendiri itu tadi cosplay menggunakan yang sedikit viral tadi. Saya bikin konten dari pagi itu sebagai pengupas bawang. Ya, bukan karena saya tidak tahu literasi ya, sebenarnya saya tahu, cuman alangkah baiknya ini sebagai pelajaran penting mungkin buat Pak Presiden Prabowo, paling tidak ya lebih dilancarkan lagi untuk membacakan pidato atau presentasinya supaya tidak menimbulkan kekacauan. Ya, contohnya saya tadi, jujur saya tuh. Tapi di sisi lain, karena ini adalah suatu perhatian saya terhadap presiden saya sendiri supaya lebih berwibawa dan lebih baik lagi dalam memimpin negara ini. Karena Pak Prabowo kan baru kurang lebih 2 tahun ini berjalan ya. Masih 2 tahun Pak. Kita masih ada 3 tahun lagi. Pak Prabowo ini harus membawa generasi muda bangsa ini untuk membawa kemajuan di negara Republik Indonesia. Penasaran kan, ini saya muncul lagi bikin konten mau bahas apa gitu. Jadi hal yang menarik, beberapa waktu yang lalu kemarin kan saya membuat konten soal pemasangan bendera merah putih ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang pemasangan bendera alat dasar hukumnya, dan apabila dikatakan itu pidana tuh tindakannya seperti apa terhadap bendera tersebut, seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita bergeser sedikit, ada video yang sangat viral, yaitu kebetulan ada kericuhan di Nangro Aceh Darussalam yang bertepatan dengan Hari Damai Aceh. Ada suatu video yang menunjukkan bahwasanya ada salah satu kelompok di Aceh sana menurunkan bendera merah putih diganti dengan bendera bendera bulan bintang. Kronologi awalnya kejadian tersebut, ini menurut saya membaca berita ya, ini
Awalnya berlangsung damai, diisi zikir, doa dan bersama dan kegiatan memperingati 21 tahun perdamaian Aceh. Setelah itu muncul aksi penyampaian aspirasi atau orasi dari sebagian massa-massa, juga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan Aceh. Nah, ini sudah sewajarnya, pasti rata-rata kegiatan peringatan apapun, entah itu reuni aksi 212 ataupun aksi-aksi yang lain. Yang baru kemarin itu, yang baru heboh adalah Pak Botok dan Pak Teguh CS bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sempat menyandera gedung DPRD Pati. Luar biasa ini aksinya. Situasi mulai memanas ketika bendera bulan bintang dikibarkan dan dalam sejumlah laporan disebut sebagai penurunan atau penggantian bendera merah putih. Hal tersebut kemudian mendapat respon dari aparat keamanan. Ketegangan berubah menjadi saksi saling lempar antara sebagian massa dan aparat. Aparat kemudian melakukan tindakan pembubaran menggunakan gas air mata. Dan menurut beberapa laporan juga terdengar tembakan peringatan ke udara. Kericuan kemudian meluas sehingga sebuah fasilitas yang lapangan dekat dilaporkan mengalami kerusakan. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian dan dugaan tindak pidananya. Sampai Tua Kapolda itu digiring keluar dari Masjid Baitur Rahman itu ya. Intinya acara awalnya merupakan peringatan perdamaian Aceh berubah ricuh setelah muncul aksi pengibaran bendera bulan bintang. Apa perbedaan bendera resmi untuk daerah khusus Aceh sebagai lambang persatuan rakyat Aceh dengan bendera GAM? Jadi saya lihat kalau di video itu perbedaannya adalah hanya garis hitam dan garis putih. Pada dasarnya untuk secara resmi saya lihat di di Google juga dan beberapa akun TikTok itu ditunjukkan bendera dasar Aceh itu merah ya, dasarnya merah kayak Turki lah, mirip-mirip Turki. Kalau saya lihat Turki, terus apalagi Karibia atau mana, pokoknya merahnya itu dasarnya polos, merah polos, tidak ada garis putih ataupun hitam. Sedangkan untuk bendera GAM itu ada warna dasar garis hitam dan merahnya seperti itu. Nanti saya sepil di sini. Kemudian ada timbul pertanyaan, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026 itu apakah dikategorikan sebagai tindak pidana ya? Jawabannya menurut saya dilihat dulu konteks maksud mengibarkan bendera tersebut apa. Nah, kalau secara fakta yang saya temukan tadi, kalau melihat di video yang beredar itu bendera tersebut ada garis-garis hitam dan putihnya, maka sepertinya itu lebih condong ke GAM, bendera GAM. Maka kemudian saya melihat video TNI langsung turun tangan untuk mengganti bendera tersebut. Nah, analisa seperti ini memang seharusnya pada dasarnya berdasarkan pasal 246 UU PA secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mempunyai bendera daerah. Apakah setiap penggunaan bendera bulan bintang otomatis sah? Jika penggunaan tersebut belum tentu, karena harus dilihat dulu apakah desainnya sesuai dengan ketentuan hukum, apakah penggunaannya sesuai dengan konun Aceh, apakah tempat dan cara penggunaannya diperbolehkan, apakah penggunaannya menempatkan bendera tersebut sebagai simbol daerah atau simbol kedaulatan. Apakah tindakan lain juga melanggar hukum, misalnya mengganti menurunkan bendera merah putih secara melawan hukum. Jadi Aceh mempunyai hak atas bendera daerah, tidak sama dengan bendera bulan bintang boleh digunakan sesuka hati dalam keadaan apapun. Saya lebih menilai, hanya sekedar menilai, tapi saya tidak mendakwa ya. Menilai itu bendera tersebut cenderung ke GAM. Jadi saya juga nggak tahu apakah di situ sebenarnya saya tidak terlalu jelas, karena bendera yang digunakan partai Aceh sendiri pun mirip-mirip, namun
di bagian paling kirinya ada tulisan Partai Aceh. Ya, pokoknya ada tulisan partainya seperti itu. Kalau membahas soal Aceh ini menarik. Saya kebetulan juga mengoleksi beberapa buku-buku karya presiden presiden kita. Yang saya koleksi itu punya Bu Megawati, Pak Harto, dan ini punya Pak SBY. Nih, harus bisa. Buku ini sangat menginspirasi saya ketika saya masih kuliah ya, menyelesaikan skripsi. Jadi tiap pagi ini adalah buku pancingan saya untuk pertama kali saya membaca. Jadi begini, waktu sedikit cerita pengalaman saya kuliah. Waktu itu saya semester 9 ya. Semester 9 itu menurut saya itu wah, itu sudah paling molor lah kalau dalam tolak ukur saya. Namun saya mengubah mindset hidup saya bagaimana saya ini bisa rajin membaca, bisa tertarik pada tulisan. Salah satunya saya tuh sangat suka yang namanya membaca tokoh-tokoh publik. Nah, salah satu contohnya saya juga hidup atau masa kecil saya itu hidup di eranya Pak SBY. Makanya saya saya beli buku ini, buku bekas ini saya beli di toko apa namanya, dulu di daerah Semarang itu ada namanya toko buku daerah Stadion Diponegoro. Pokoknya murah-murah buku di situ. Saya temukan ini hanya satu-satunya dengan harga 40.000. Kalau harga aslinya berapa saya kurang tahu. Saya membaca suatu di sini di bagian buku ini ada bab 3 yang berjudul mengubah krisis menjadi peluang. Jadi di sini menceritakan perjuangan Pak SBY, bagaimana beliau itu memperjuangkan merayu kembali Aceh kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Mulai diceritakan ini salah satunya saya lebih baik membaca ya. Waktu itu Pak SBY mengajak kepada staf-staf beliau seperti ini, ayo think outside the box, berpikir di luar kapasitas kita. Artinya kita bertindak di luar pikiran kita, mencoba hal-hal yang di luar pikiran kita ya. Terkadang hal yang tidak kita pikirkan itu bisa menjadi solusi, maksudnya begitu. Kemudian staf beliau menjawab, apakah GAM akan mau menyambut inisiatif Bapak? Pada waktu itu adalah terjadi tsunami Aceh. Nah, di sini kan waktu itu menurut cerita dari salah satu staf beliau, kemudian juga Pak D saya, namanya Pak Agus Zamroni, beliau seorang owner Alsinta Zaga namanya, bisa dilihat di YouTube, ulangi di Google. Beliau mengatakan waktu itu Pak SBY dari Papua langsung terjun ke Aceh untuk melihat rakyatnya, termasuk Aceh waktu itu padahal masih berada di kekuasaan GAM. Kemudian SBY menjawab, belum tentu, kita harus lihat dulu, tapi peluang itu ada dan tidak bisa kita lewatkan. Nanti sejarah tidak akan memaafkan kita. Jadi sebesar itu harapan optimisme beliau terhadap suatu peluang. Jadi dia itu berpikir di dalam sebuah krisis, beliau berkeyakinan pasti ada peluang, sehingga tercapailah rundingan Helsinki. Jadi pada tanggal 10 Januari 2005 SBY memanggil 6 duta besar di Jakarta, dubes Swedia, AS, Jepang, Libya, Inggris, dan Singapura, negara-negara di mana 9 tokoh GAM berdomisili. Kepada para dubes ini SBY menyampaikan, saya ingin memulai proses damai namun dalam format yang berbeda dari yang dulu. Saya harap pemerintah saudara dan mendorong dan memujuk pemimpin politik GAM, terutama yang ada di negara Anda, untuk menyambut inisiatif ini dengan baik. Pada awalnya tawaran perundingan ini tidak ditanggapi positif oleh pemimpin GAM. Sebagaimana diperkirakan, pimpinan GAM masih mencurigai segala inisiatif dari pemerintah Indonesia dari luar negeri. Mereka juga belum sepenuhnya merasakan kondisi penderitaan di Aceh yang lebih dirasakan oleh agam-agam itu, sayap militernya dari GAM itu sendiri. Namun dalam pendekatan kedua, GAM akhirnya menyetujui
untuk berunding dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Di akhir bulan Januari 2005, diam-diam atas persetujuan SBY, Wapres mempersiapkan tim kecil untuk melakukan pendekatan yang serius. Setelah itu, rencana perundingan baru RI dengan GAM menjadi berita luas. Hampir semua aspek proses ini dikritik elit oleh politik di DPR dan MPR. Perundingan dengan GAM dianggap tidak ada gunanya. Apa tidak takut dikibuli GAM lagi? Kata salah satu legislator saat itu seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya kalau saya melihat dari sini, semua yang berhubungan dengan ancaman kedaulatan negara tidak harus diselesaikan dengan cara operasi militer. Menurut berita yang saya baca, Aceh ini dari zamannya Presiden Megawati Soekarno Putri itu cara merebut kembali ke Ibu Pertiwi dengan menggunakan operasi militer itu dan secara nyata. Waktu itu juga kalau tidak salah Menko Polhukamnya Pak SBY ya. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman tersebut, maka ketika Pak SBY menjadi presiden, beliau melangkah. Ini salah satu bukti beliau ini adalah think outside box. Beliau berpikir di luar otak ya. Jadi cara yang beliau ambil alih itu adalah operasi selain militer atau OMSP. Jadi operasi ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Ini adalah undang-undang yang paling penting untuk memiliki sistem pemerintahan Aceh sekarang. UU ini lahir dalam konteks penyelesaian konflik Aceh dan pasca tsunami serta mengatur secara luas mengenai pemerintahan Aceh. Di dalamnya antara lain diatur kewenangan khusus pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten atau kota, partai politik lokal, pemilihan kepala daerah, syariat Islam dan mahkamah syariah, wali nanggro, mukim dan gembong hingga bendera, lambang dan himne Aceh serta konun Aceh. Dan yang perlu diperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini mencabut menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang sebelumnya telah disahkan. Saya pribadi dalam membuat video ini tidak bermaksud untuk melukai hati rakyat Aceh atau masyarakat Aceh yang memiliki kesusahan seperti apa, saya tidak tahu. Saya juga menganalisa dari beberapa komen-komen konten dari influencer lain yang membahas tentang masalah ini. Saya juga merasakan mungkin ada yang mengatakan pejabatnya korup ataupun ada permasalahan lain selain dengan masalah politik dan hukum. Jadi saya di sini hanya ingin mengatakan bahwasanya kita juga prihatin atas apa yang dirasakan oleh Aceh. Sama halnya yang dilakukan oleh beberapa aktivis lain seperti di Pati yang dilakukan oleh Pak Teguh dan Pak Boto CS ini. Mungkin di daerah Pati juga memang adanya suatu pergejolakan antara pemerintah daerah dan juga rakyat mengenai pajak. Seperti itu. Jadi tidak ada belum ada kesesuaian ataupun pemerataan, belum ada penyaringan mana penggolongan yang istilahnya mikro, menengah ke atas dan ke bawah seperti apa. Jadi maksud saya membuat video ini hanyalah ingin mengedukasi ke rekan-rekan supaya kita jangan gampang istilahnya berstatement, oh sekarang GAM muncul lagi, tidak. Ini saya melihat ini ada suatu ekspresi dari kekecewaan rakyat Aceh yang masih belum merasakan yang namanya keadilan. Hal ini suatu hal yang wajar-wajar saya di dalam negara demokrasi, bahwasanya seperti apa yang saya bahas di video kemarin, di video tentang tukang cukur itu. Maksud tukang cukur itu sebenarnya saya melihat kalau dari raut wajahnya itu dia tuh belum merdeka, karena satu, posisi waktu itu
sang kameramen bertanya dengan nada yang sangat tinggi. Contohnya seperti ini, orang lagi kerja apa namanya sedang nyukur, gini. Tiba-tiba kenapa kamu nggak memasang bendera? Kenapa? Alasannya apa? Seperti itu seakan menunjukkan bahwasanya ini kita nggak bertanya, tapi kita mengintimidasi, seperti halnya polisi bertanya kepada maling, kamu maling ya? Kamu maling apa? Nah seperti itu. Jadi kita juga menggunakan attitude yang baik lah kalau memang bertanya. Paling tidak bertanyanya kalau misal ingin tahu alasannya secara mendalam, ya seperti ini, kita ambil hikmah dari apa namanya perjuangan Pak SBY mengembalikan Aceh ke pangkuan Ibu Pertiwi, kayak mari kita berunding. Jadi sebenarnya saya mengajak dengan cara yang lebih lain. Jadi kalau kita mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Pak SBY tadi, seperti yang saya ceritakan, kita itu dalam menyelesaikan permasalahan terkadang tidak harus menggunakan cara-cara yang kasar, kita menggunakan cara yang lemah lembut, mengajak, lebih mengutamakan mediasi. Apa kerugian Anda, apa yang telah saya lakukan, apa yang membuat perlakuan saya, apa yang membuat Anda rugi, seperti itu. Bagaimana kita mengatasi ini dengan kepala dingin seperti itu justru akan lebih memberikan makna tersendiri daripada kita menggunakan cara yang kasar, atau istilah instrumen hukumnya adalah menggunakan operasi militer. Tidak semua seperti itu, apa-apa harus militer, dibom, kemudian kerahkan pasukan infanteri, turun sabotase, tidak seperti itu. Ya, sekali lagi saya juga di sini mengatakan bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu bukan teroris. Beliau juga masih saudara kita, satu bangsa, satu tanah air, negara Republik Indonesia.